Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Zahra Aulia Wardana dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi motor bakar dan traktor pertanian, yaitu mengenai sistem kelistrikan. Pengertian dari sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan merupakan sebuah rangkaian untuk melaksanakan sebuah fungsi yang membutuhkan aliran listrik. Nah, tidak hanya mobil, ternyata sepeda motor juga itu memiliki sistem kelistrikan yang tidak kalah kompleksnya. Nah, pada sistem kelistrikan pada sepeda motor ini terdiri dari beberapa macam, antara lain yang pertama ada sistem kelistrikan bodi, sistem pengapian CDI, sistem pengisian, sistem starter, dan sistem indikator. Sistem kelistrikan motor itu memegang peranan penting. Nah, karena sistem ini itu bertugas untuk menyediakan arus listrik di motor. Penyediaan arus listrik ini bertujuan untuk membantu proses pembakaran bahan bakar serta menggerakkan alat pendukung yang berada di sepeda motor. Oleh karena itu, sistem kelistrikan sangatlah penting. Menurut penggunaan arus listrik, sistem kelistrikan pada motor digolongkan menjadi sistem pembangkit listrik, sistem pengisian, sistem pengukuran, sistem pengapian, sistem penerangan, sistem tanda, dan sistem starter. Untuk menjelaskannya lebih lanjut, itu yuk disimak lagi. Selanjutnya ada penggolongan dari sistem kelistrikan. Yang pertama, ada sistem pembangkit listrik. Sistem pembangkit listrik ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan listrik pada motor. Sistem pembangkit listrik yang digunakan di motor terdiri dari dua macam, yaitu pembangkit listrik dengan arus bolak-balik dan pembangkit listrik searah. Sistem pengisian yaitu sistem yang selanjutnya. Nah, di sistem ini, kelistrikan motor adalah sistem pengisian. Dalam sistem pengisian ini memerlukan baterai yang berisi arus listrik. Arus dialirkan dari pembangkit generator motor. Arus listrik yang dialirkan ke baterai berupa arus searah atau disebut DC. Jika arus pembangkit listriknya bolak-balik atau disebut AC, sistem pengisian harus dilakukan secara teliti menurut arus listriknya. Selanjutnya ada sistem pengukuran. Sistem pengukuran bergerak secara otomatis dengan sistem elektrik. Contoh sistem pengukuran pada sepeda motor yaitu pengukuran tekanan isi bensin dalam tangki, mengukur tekanan oli, dan lain sebagainya. Biasanya sistem pengukuran dilengkapi dengan panel instrumen yang dipasang dekat dengan lampu kepala, tepatnya pada tangki sepeda motor. Pada beberapa sepeda motor itu yang menerapkan sistem pengukuran berbeda, dan untuk lebih jelasnya itu kita harus melihatnya secara langsung. Selanjutnya ada sistem pengukuran. Nah, di sistem pengukuran ini bergerak secara otomatis dengan sistem yang elektrik. Contoh dari sistem pengukuran pada sepeda motor yaitu mengukur tekanan isi bensin di dalam tangki, mengukur tekanan oli, dan lain sebagainya tuh. Selanjutnya adalah penggolongan sistem yang selanjutnya, itu sistem penerangan. Nah, di sistem penerangan ini berfungsi pada waktu malam hari. Sistem ini juga sangat membantu menerangi saat mengendarai sepeda motor ketika hujan lebat dan berkabut. Cahaya lampu dapat memecah kabut sehingga tetap terlihat oleh pengendara lainnya. Biasanya ini lampu-lampu kuning nih yang bisa memecah kabut. Kalau lampu LED dia
akan dipantulkan kembali oleh kabut sehingga tidak akan memecah kabut gitu. Sistem penerangan ini terdiri dari lampu depan, lampu belakang, dan lampu kepala. Sistem selanjutnya itu sistem tanda. Sistem tanda ini merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan tanda berupa bel motor, klakson, lampu rem, lampu tanda akan belok atau lampu sen. Nah, di sistem tanda ini juga sangat diperlukan untuk keselamatan pengendara. Jadi sistem ini itu harus diperhatikan secara betul nih. Jika ada salah satu dari sistem ini yang rusak, maka harus segera diperbaiki demi keselamatan saat berkendara. Selanjutnya ada sistem starter. Sistem starter digunakan pada sepeda motor untuk menghidupkan mesin. Nah, sistem starter itu memiliki elektrik yang bisa mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Kemudian tenaga tersebut digunakan untuk memutar poros pada engkol. Sebenarnya motor tetap bisa dihidupkan meskipun sistem starternya ini mengalami kerusakan. Namun hal tersebut itu hanya berlaku bagi sepeda motor yang dilengkapi dengan starter mekanik atau kickstarter. Biasanya kita itu nyebutnya engkolan gitu. Nah, pada sistem kelistrikan juga itu terdiri dari beberapa macam gitu ya. Di antaranya itu ada sistem kelistrikan bodi, sistem pengapian CDI, sistem pengisian, sistem starter, dan sistem indikator. Yang pertama ada sistem kelistrikan bodi. Sistem kelistrikan bodi motor adalah segala fitur yang terdapat pada bodi motor yang memerlukan lampu. Kita pasti udah tahu apa ini. Tentu lampu menjadi salah satu sistem kelistrikan bodi motor gitu. Yang termasuk di dalam sistem kelistrikan bodi motor sepeda motor ini ada lampu kepala, ada lampu sen, lampu stop atau lampu rem, dan ada lampu variasi. Sepeda motor rata-rata menggunakan pengapian TV CDI atau kapasitor charger illuminating. Secara lengkap, sistem pengapian CDI sudah pernah kita bahas pada artikel yang lalu ya. Nah, pada pengapian CDI ini memanfaatkan komponen kapasitor yang mampu menyimpan dan melepaskan sejumlah elektron secara spontan. Kemampuan ini digunakan untuk melakukan induksi elektromagnetik pada ignition coil. Selanjutnya ada sistem pengisian. Sistem pengisian sepeda motor hampir sama seperti mobil. Hanya saja pada motor komponennya lebih disederhanakan. Kita nggak akan menemukan dinamo alternator pada motor karena alternator ini digantikan fungsinya sama spool yang memiliki bentuk lebih ringkas sehingga pas dengan komponen mesin yang kecil. Nah, spool sendiri bertugas sebagai pembangkit energi listrik layaknya generator yang sumbernya berasal dari putaran mesin. Spool ada dua jenis, ada yang menghasilkan AC dan ada yang menghasilkan listrik DC. Sementara regulator tetap ada pada mesin pengisian motor, tetapi nama regulator pada motor mungkin lebih tenar dengan sebutan kiprok. Nah, fungsi regulator ini adalah sebagai pengatur tegangan pengisi dari spool agar tidak menjadi overcharging. Selanjutnya ada sistem starter. Motor starter pada motor merupakan sistem di mana tugas utama sistem ini itu diemban oleh sebuah motor listrik yang berada di dekat dengan roda gigi poros engkol. Nah, ketika kita tekan tombol starter, maka akan ada aliran listrik menuju motor starter yang membuat poros engkol mesin berputar. Cara kerjanya itu ketika kita tekan tombol starter, maka relay starter atau dikenal dengan bending starter akan terhubung. Akibatnya arus listrik dari baterai
langsung mengalir ke motor starter. Nah, satu lagi nih sistem kelistrikan, yaitu sistem indikator dashboard. Nah, kita nggak boleh melupakan nih sistem indikator di dalam panel info display. Nah, di dalam panel info display ini ada speedometer, full level, terus ada indikator lampu sen, indikator lampu jauh, indikator check engine, tachometer, dan jarak tempuh kendaraan. Sistem kelistrikan motor terdiri dari beberapa komponen seperti spool, kiprok, dan masih banyak lainnya nih. Semua komponen tersebut akan bekerja secara bersama untuk mengoptimalkan arus listrik yang berasal dari aki. Yang pertama ada kiprok. Kiprok ini merupakan sistem kelistrikan motor yang biasa disebut dengan regulator. Komponen kiprok memiliki fungsi utama yaitu mengubah arus bolak-balik dari komponen spool menjadi arus searah, arus listrik searah, kemudian dialirkan sebagai media untuk mencharger aki. Selanjutnya didistribusikan ke lampu motor, starter, dan pengisi baterai. Kiprok juga berfungsi untuk stabilisator. Nah, apabila kiprok motor mengalami kerusakan, maka harus segera diganti nih agar sistem kelistrikan ini tidak terganggu. Selanjutnya ada spool atau generator. Spool atau generator merupakan komponen perangkat yang berfungsi sebagai sumber energi listrik pada sepeda motor. Spool ini menghasilkan energi listrik bolak-balik atau energi searah juga bisa. Nah, energi listrik yang dihasilkan oleh spool ini kemudian digunakan untuk mengisi perangkat motor, terutama pada mesinnya seperti busi, CDI, flux, bola lampu, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk menyalurkan arus listrik dibutuhkan kiprok supaya alirannya lebih aman serta maksimal. Kiprok itu tadi adalah sebagai stabilisator. Selanjutnya ada kabel badan kendaraan. Kabel badan kendaraan atau disebut dengan kabel bodi ini masuk ke dalam komponen sistem kelistrikan motor, di mana kabel ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari komponen motor satu ke yang lainnya. Selanjutnya ada sekring. Sistem kelistrikan motor dilengkapi dengan sekring yang berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Sistem keamanan sekring ini dapat mencegah kerusakan yang terjadi pada komponen motor tertentu. Sekring ini bisa memutus arus listrik dalam motor secara otomatis sehingga kerusakan tidak menyebar luas ke komponen lainnya. Selanjutnya ada baterai atau aki. Nah, baterai atau aki ini berfungsi untuk menyimpan arus searah atau DC ketika mesin motor dimatikan. Energi listrik cadangan ini bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika di starter. Selain itu juga, aki juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lampu. Jika aki habis, maka mesin starter motor dan perangkat tambahan motor menjadi mati. Nah, ada dua jenis aki yang beredar di pasaran, yakni aki kering dan aki basah. Nah, saat ini rata-rata sepeda motor itu memakai aki kering atau aki MF, maintenance free. Ya, aki ini kering ini nggak membutuhkan perawatan sama sekali karena kita nggak perlu menambahkan air gitu. Itu ada beberapa komponen yang berada dalam sistem kelistrikan motor. Nah, semua komponen di atas ini memiliki fungsi sama pentingnya terhadap sistem kelistrikan sepeda motor. Oleh karena itulah, kita harus selalu menjaga agar bisa bekerja secara sempurna. Apabila menjumpai adanya kerusakan, maka lebih baik segera menggantinya dengan komponen yang baru sehingga motor dapat dihidupkan secara normal tanpa ada kendala. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi sistem kelistrikan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.